Kalau kita ngomongin generosity, biasanya generosity-nya Tuhan itu selalu berhubungan dengan uang. Kita perlu sadar, sekarang saudara melihat bahwa generosity of God itu semestinya nggak ada hubungannya sama berkat materi. Generosity of God banyak ada hubungannya dengan dosamu. Kemurahan hati Tuhan itu ada banyak hubungannya dengan ketidakmampuan kita untuk mendekati Tuhan. Kristus bangkit sehingga dia hidup tanpa dosa, dan dia dikatakan memberikan Roh Kudusnya di dalam kita. Sehingga dulu kita jauh sama Tuhan, sekarang kita dekat sama Tuhan. Bahkan rohnya ada di dalam kita. Sehingga gak cuman hanya minus, ke nol, ke netral. Tetapi saudara bisa naik di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena hidup Kristus itu sekarang tinggal di dalam hidup kita. Inilah generosity of God. Kalau saudara lihat generosity of God itu gak ada hubungannya sama uangmu. Uangmu bisa termasuk di dalamnya, itu bonus. Tetapi yang terbesar itu adalah Kristus bersama dengan saudara. Kita akan masuk di dalam God's greatness. Saudara, God's greatness itu seringkali kita miss. Saya tulis begini, pernahkah kita mengambil foto dan ternyata foto yang kita ambil itu buram dan out of focus? Saya rasa kita pernah ya saudara. Saya pernah tuh ambil foto, mau foto pemandangan. Saya parkir mobil mau foto pemandangan. Tetapi yang saya foto, saya cekrek gini, trek, kelihatan bagus. Mungkin saya nggak pakai kacamata atau gimana, kacamatanya perlu ditambah minnya atau gimana. Saya masuk mobil, saya suruh cek gambarnya. Terus opo iki gambare? Sing mbok fokusno mobilnya bukan pemandangannya gitu saudara ya. Jadi nggak sengaja saya foto sesuatu tetapi salah fokus. Betul ya saudara? Pernah ya saudara seperti itu ya? Begitu juga dalam hidup kita. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu dan kita mungkin misalnya saya kasih contoh, saya pernah nih sama anak saya waktu masih kecil, saya masih belum punya anak yang lain, anaknya baru satu, Jonathan, waktu itu umurnya kira-kira umur 4 tahun gitu ya. Novi lagi hamil Jet ya saudara, kita lagi outing sama care group kita itu waktu dulu kita youth pastor, jadi care group kita itu anak-anak high school semuanya. Saya bawa kira-kira 20 anak. Kita pergi ke Waterboom di LA, Los Angeles ya saudara ya. Pergi ke sana. Nah Jonathan baru belajar berenang. Dia pakai goggle, dia pakai apa itu namanya? Pelampung di sini ya saudara ya. Terus dia punya celana berenang baru. Waduh seneng, wis lengkap. Tak beli no goggle, tak beli no pelampung, tak beli no celana pas. Top, siap. Tetapi saudara dia tidak bisa menikmati selama berenang. Kenapa? Goggle-nya nyemplung kurang seret, miring, naik lagi, diseretin. Nyemplung lagi, keseretan, oke. Terus habis itu, berenang lagi, ininya melorot, kurang seret, dibetulin lagi. Pokoknya nggak pernah bisa menikmati berenang, yang dia bingungin apa? Pelampungnya, goggle-nya, celananya melorot, digituin. Jadi dia nggak pernah bisa menikmati berenang. Saya sampai sebel, kenapa? Saya nggak bisa ngapa-ngapain sama anak-anak care group, kenapa? Saya harus ngurusin dia, kenapa? Ini berembun, bisa nggak dilapi? Oke, dilapi. Habis selesai dilapi, dipakai gitu, dia berenang lagi, keluar lagi, berembun lagi. Oke, saya sampai cari beli goggle baru yang nggak bisa berembun. Sampai goggle-nya 2, saudara. Tetapi intinya adalah, dia begitu teknikal seperti saya. Saya baru melihat, anakku kok persis aku ya, gitu saudara ya. Kenapa? Saya juga seperti itu gitu saudara ya. Saya nggak bisa menikmati. Kenapa? Kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang kecil. Bukankah itu seperti kita? Dalam hidup kita, Tuhan itu membawa kita di dalam sebuah perjalanan iman. Untuk melihat kebaikannya, melihat kesetiaannya. Tetapi yang kita bingungkan adalah masalah kita yang kecil dibandingkan kebesaran Tuhan. Tetapi kita menolak untuk melihat kebesaran Tuhan. Yang kita lihat adalah hal-hal yang kecil dan yang kurang. Betul atau betul saudara? Itulah yang terjadi dalam hidup kita. Nah hari ini kalau saudara nanti kita akan baca Mazmur 145. Daud mengajak kita untuk gak salah fokus. Katakan pada kanan kirimu, bro jangan salah fokus. Nah amin saudara ya. Jangan salah fokus. Kenapa? Dalam hidup kita manusia begitu mudah untuk kita salah fokus. Kita selalu fokus pada hal-hal yang kecil. Kita selalu fokus pada hal-hal yang kurang. Padahal kalau kita bisa memfokuskan kepada kebesaran Tuhan, sebenarnya kita tidak ada hak untuk komplain dan bersungut-sungut. Betul saudara? Ya, ini yang terjadi. Saya ada guyonan tentang NBA ya saudara ya. NBA, LeBron, Kobe ya. Suka saingan gitu saudara ya. LeBron waktu dia dapat MVP yang ketiga, terus
Dia ngomong sama Kobe, "Hey Kobe, look." Wah, dia menang MVP, dia 3 kali NBA champion. Terus Kobe bilang, "Haha, that's cute. Dia udah menang 5 kali NBA champion ya gitu saudara ya, dibandingkan itu." Terus mereka berdua ejek-ejekan gitu ya saudara ya. Terus kemudian ada satu orang yang paling hebat di antara semuanya. Hahaha, Michael Jordan, look at mine gitu saudara ya. Dia udah menang 6 kali, dia 12 kali All Star, 6 kali MVP gitu saudara ya. Sering kali yang kita lihat itu adalah masalah kita tidak lihat ada hal-hal yang lebih besar di sekeliling kita. Kita seringkali hanya fokus pada apa yang di depan kita, bagus, fokus di depan kita, bagus. Tetapi kalau kadang-kadang kita perlu sadar bahwa ada yang lebih besar yang Tuhan sediakan, yang selalu bersama dengan kita. Amin, saudara. Nah, selanjutnya saudara kita akan lihat bersama-sama di Mazmur 145. Kita akan memulainya. Kita baca sama-sama yang keras, biar sama-sama menyimak, oke? 1, 2, 3. Puji-pujian dari Daud, aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Rajaku, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Ayat 3 yang keras semuanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji dan kebesarannya tidak terduga. How great is our God. Great is the Lord. Ya, itu dikatakan begitu saudara. Kalau saudara bisa perhatikan mengagungkan nama Tuhan, di situ ada dalam kurung extol. Saya mau kita sedikit mengambil perhatian kita untuk menyelidiki kata-kata extol. To exalt, to raise up, to elevate. Mengagungkan, meninggikan, dan mengangkat nama Tuhan. Bahkan dikatakan di sini, besarlah Tuhan, great is the Lord, and greatly to be praised, and His greatness is unsearchable. Besarlah Tuhan, sangat terpuji dan kebesarannya tidak terduga. Saya mau nanya sama saudara, ini perlu direnungkan. Kalau kita memuji dan menyembah Tuhan, apakah itu untuk Tuhan, untuk kepentingan Tuhan, atau sebenarnya itu untuk kepentingan kita? Ini boleh direnungkan, saudara. Sebenarnya, apakah Tuhan itu membutuhkan pujian kita? Apakah Tuhan membutuhkan pujian kita? Apakah Tuhan itu seperti orang Indonesia? Saya kemarin itu sampai ada yang ngirimin saya ini loh, saudara. Guyonannya orang Surabaya. Aduh ayuwe kamu, enggak lah ayuan kamu kurus mana? Kurusan kamu lah kulitnya wapi mana? Enggak loh, apian kamu glowing. Menolak dipuji ben iso dipuji balik. Ada lagi. Wih enak lihat Instagram post. Kamu dek mana? Oh aku dek Australia. Ayo sini Ota. Oh enggak iso. Aku dijak papaku nang Eropa. Woi. Umpan lambung, mari gitu di smash pakai sing lebih mewah gitu saudara. Posting rambut, wah blow-blowan habis dari salon. Terus dia tulisnya apa? Aduh, bad hair day. Terus ada yang komen, astaga, wayune nemen ngono lho. Ancen komen ini sing diharapno gitu saudara ya. Saudara, apakah Tuhan seperti itu? Itu kan wong Surabaya gitu saudara ya. Mungkin saudara atau mungkin saya gitu saudara. Kita merendah supaya apa? Dipuji. Wah, gitu. Apakah Tuhan membutuhkan pujian kita? Apakah Tuhan kalau tidak dipuji sama Michael Christian, kenapa dia tidak memuji aku? Malaikat, kita buktikan kepada Michael Christian bahwa kita Tuhan. Atau kalau kita berdoa, Tuhan, kalau engkau memang Tuhan. Wah, gitu saudara ya. Kita kan suka doa begitu ya. Buktikan keadilanmu. Biarlah orang yang mengkhianati aku kena kusta. Begitu saudara ya. Atau berengen gitu saudara. Mungkin saudara ngomong kayak gitu saudara. Tetapi apakah Tuhan itu semudah itu insecure, baper ya kan? Bawa perasaan, baper sedikit-sedikit gitu. Apakah Tuhan seperti itu? I don't think so. Tuhan itu sangat secure. Tuhan itu tidak perlu membela dirinya Tuhan. Saudara melihat jagat raya, saudara udah tahu bahwa ini semua ada karena Tuhan. Betul atau tidak saudara? Nah, kenapa kok Daud, saudara by the way di Mazmur 145 gak ada ceritanya.
Ceritanya adalah Daud sedang memuji Tuhan bersama dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan Daud menulis Mazmur 145 untuk mengajak kita menyembah Tuhan, extol God, to exalt, to raise up, to elevate, mengagungkan, meninggikan, dan mengangkat. Kenapa saudara? Saudara tahukah saudara, pada waktu saudara memuji dan menyembah Tuhan, saudara ini sebenarnya sedang kalibrasi hati. Saudara tahu nggak? Equipment, temperatur, termostat atau itu loh, termometer itu perlu dikalibrasi, betul atau tidak saudara ya? Kenapa? Kadang-kadang bisa off. Saudara dan saya perlu kalibrasi hati setiap minggu untuk memuji dan menyembah Tuhan supaya saudara tidak fokus sama hidupmu yang kecil, tetapi mengalihkan perhatianmu dari sesuatu yang kecil yang selalu kamu pikirkan, kamu streskan, kamu baperkan, dan kamu mulai melihat kebesaran Tuhan. Ternyata masalahku itu kecil ya dibandingkan kebesaran Tuhan. Halo? Ini yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi kalau saudara memuji dan menyembah Tuhan, kadang-kadang kan kita begini, gak apa-apa, telat-telat aja gak apa-apa. Yang penting dapat firman nih, gitu kan saudara, kan begitu ya saudara. Saudara miss sesuatu, kenapa? Waktu saudara memuji Tuhan, ini saya gak nyindir loh ya. Ada yang suruh, oh rasa nongkon, kon sindir kon ya. Nah, saya gak nyindir, saya gak nyindir. Saya ingin menunjukkan kepada saudara kenapa kita perlu memuji Tuhan. When you extol God, saudara ini sedang kalibrasi hati. Amin saudara. Ya. Amen. Jadi kalau saudara lihat, kenapa kok manusia itu perlu dikalibrasi? Tim Keller bilang begini, dia bilang begini, no one simply denies the glory of God. We always exchange the glory of God for something else. Sebenarnya orang itu tidak sadar dan gak sengaja memungkiri kebesaran Tuhan. Tetapi manusia kecenderungannya suka menukar kemuliaan Tuhan dengan sesuatu yang lain. Betul ya saudara? Kita gampang lupa. Karena itu kalau saudara memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, menyembah Tuhan, sebenarnya itu bukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi itu sebenarnya untuk kebaikan kita sendiri. Dan Daud ingin supaya kita gak salah fokus. Pandanglah kebesaran Tuhan, karena kebesaran Tuhan itu yang akan membuat konteks perspektif kita jadi benar. Kadang-kadang kita melihat sesuatu yang kecil, tetapi kita membesar-besarkan masalah kita. Setiap kali kalau saya konseling sama orang, selalu dia bilang, pastor, masalah saya paling besar di seluruh dunia. Padahal kalau saudara lihat ada begitu banyak yang lebih besar. Tetapi orang yang punya masalah lebih besar pun bisa melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Amen. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Yes. Yang pertama saudara, kita akan lihat Mazmur 145 dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah kebesaran Tuhan dinyatakan melalui perbuatannya yang besar. His awesome deed. Ya, nanti kalau saudara mau foto atau gimana, make sure saudara tulis Our God Gibeon Series ya saudara ya. Nah ini yang terjadi. Kita baca sama-sama ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Saya bacakan yang genap, saudara baca yang ganjil. Oke? Yang kuning itu hanya penekanan saya, oke? Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Ayat 5. Ayat ke-6, kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka dan kebesaranmu hendak ku ceritakan. Ayat ke-7. Tentang keadilanmu mereka akan. Jadi kebesaran Tuhan dinyatakan melalui perbuatannya yang besar. Saudara, kalau saudara ingin melihat perbuatannya yang besar, saya sudah mengingatkan saudara di minggu yang pertama, saudara lihat ke atas. Lihat langit buatan jari Tuhan, lihat bintang-bintang, lihat jagat raya. Saudara akan melihat, lihat bumi. Saudara akan melihat bagaimana fine tuning of the universe, bagaimana presisinya keadaan jagat raya dan alam semesta. Ini ciptaan Tuhan. Saudara masih ingat ini di minggu yang pertama? Ini apa ini? Galaksi. Ini bukan galaksi Andromeda, tetapi galaksi Whirlpool. Pusaran. Ini jaraknya dengan galaksi kita. Bumi itu ada di galaksi Bima Sakti. Dan jaraknya ini 31 tahun cahaya, saudara. Saudara, mungkin saudara nggak ngerti apa sih tahun cahaya, saya kasih ya. Saya kasih cepatnya tahun cahaya. Saudara kalau buka senter, begitu dinyalakan langsung
Sinarnya itu kan nyampe. Apalagi kalau dikasih itu kan, seperti kalau saudara lihat ini, dikasih asap. Wah kelihatan, gitu kan saudara. Saudara lihat nggak? Dia jalannya gini. Gitu. Nggak pernah kan? Begitu dinyalakan langsung, langsung nyampe. Saudara tahu, kecepatan cahaya per detik. 186.000 mil per detik. Jadi kalau saudara bisa lihat, cahaya itu travel, cahaya itu jalan, itu 186 mil per detik. Nah ini tadi jaraknya sama Bima Sakti, 31 juta tahun cahaya. 1 juta tahun. Satu tahun aja ya, 1 tahun aja. Itu 3.153.600 detik. Tadi berapa? 186.000 mil per detik. Kalikan aja 186.000 mil per detik kali 3.153.600 detik dalam 1 tahun. Terus dikalikan lagi 31. Waduh, itu saudara. Saudara artinya butuh roket untuk bisa sampai ke tempat itu. Sampai sekarang belum ada teknologinya. Dan saudara lihat, ini semua diciptakan Tuhan. Saya ingin saudara nonton film ini, supaya saudara lihat konteks bumi sama konteks matahari. Dan nanti kalau saudara lihat, saudara bayangkan saya sampai bawa bola golf. Kalau ini bumi, saya kasih sedikit ya. Kalau ini bumi, which is bumi nggak segini, oke? Kalau ini bumi, matahari itu besarnya, ini diameternya cuma segini. Saya sudah skalakan ini. Besarnya matahari itu 4,7 meter. Kalau ini bumi, bola golf ini. Saya bahkan sudah ngitung, kalau ini bumi dan matahari itu 4,7 meter diameternya. Ini besarnya, bulatannya itu separuh panggung ini. Bisa diisi 960.000 bumi di dalam matahari. 960.000 bumi di dalam matahari. Nah saudara lihat nanti matahari dibandingkan sama bintang-bintang yang lain. Saudara lihat, bisa diputar filmnya. Tangan buat Tuhan, wow. Amazing saudara ya, bisa kembali ke saya. Nah kalau saudara lihat, ini baru matahari. Saudara lihat buminya di mana saudara? Lihat, Earth. Makanya tadi saya bilang, kalau bumi seperti bola golf, matahari itu separuh dari bulatannya separuh dari panggung ini, dan ini bisa muat 960.000 bumi di dalam matahari. Saya akan bawa lagi. Saudara lihat matahari di mana? Matahari ada di sini. Ini ada Arcturus, adalah bintang yang lain yang masih ada di dalam galaksi kita. Saudara lihat, Jupiter yang tadi sebelumnya, Jupiter itu di sini saudara lihat Jupiter. Tadi kalau saudara lihat, Jupiter 1 pixel, nggak kelihatan. Bumi sudah nggak bisa dilihat, harus pakai mikroskop kalau pakai ini saudara. Ini Arcturus ya, saudara lihat, perhatikan Arcturus. Kalau saudara lihat, Betelgeuse, ini namanya bintang Betelgeuse. Kalau saudara lihat tadi Arcturusnya di mana sekarang? Arcturus. Saya punya statistiknya, kalau Betelgeuse itu, kalau bumi itu seperti ini, saudara, bola golf, Betelgeuse itu topless, dan bumi ini bola golf, kamu bisa masukin 262 triliun bumi di dalam Betelgeuse. Firman Tuhan bilang apa? Siapakah yang telah menakar air di Yesaya 40 dalam telapak tangannya dan mengukur langit dengan jengkal. Tuhan membuat semua universe ini ada di dalam genggaman tangannya. Ayat 13, siapakah yang dapat mengatur roh Tuhan dan menjadi penasehatnya dan memberitahu dia. Bukankah kita seringkali kalau doa, Tuhan itu ya, kalau engkau itu baik, kayaknya kita lebih baik daripada Tuhan gitu. Betul ya saudara? Kadang-kadang Tuhan kalau memang engkau berkuasa. Saudara kalau saudara lihat ini gak usah tanya kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu benar-benar berkuasa. Karena kebesaran Tuhan akan nampak melalui perbuatannya yang dahsyat. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau saudara lihat,
Bumi yang begitu kecil, dia perhatikan. Bumi 21% oksigen. Tetap dari dulu sampai sekarang. Sudah ribuan tahun, tetap sama. Tidak berkurang, tidak tambah banyak. Kalau tambah banyak kebakaran, berkurang sesak nafas. Bumi dengan atmosfernya yang luar biasa. Jaraknya tepat di dalam orbit tata surya. Tidak pernah bergeser ke kanan atau ke kiri. Bergeser sedikit langsung frozen. Bergeser sedikit langsung jadi barbecue. Bisa tepat di belakangnya Jupiter. Sehingga setiap komet, setiap asteroid nabrak Jupiter dulu. Tidak nabrak bumi. Itu semua luar biasa. Itulah kebesaran Tuhan. Maka kalau saya percaya bumi aja dipelihara. Apalagi anak-anaknya yang di dalam tempat ini. Yang setuju katakan amin. Ya. Selanjutnya saudara ya. Kebesaran Tuhan dinyatakan melalui kedaulatannya. His sovereignty. Dikatakan di Mazmur 145 ayat 11-13. Kita baca sama-sama. Saya akan bacakan yang 11, saudara baca 12 ya. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Ayat 12. Ayo semuanya. Kepada anak-anak manusia, kemuliaan semarak kerajaanmu. Ayat 13, kerajaanmu ialah kerajaan segala abad. Bahasa Inggrisnya everlasting kingdom. Dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Saudara, kalau saudara lihat ini saudara. Kalau saudara lihat yang namanya kedaulatan sebuah pemerintahan. Sehebat-hebatnya seseorang raja, hebat-hebatnya seorang presiden, maka masa jabatannya atau masa kekuasaannya itu pasti ada awal dan akhir. Betul atau tidak saudara? Kalau nanti akan ada pemilu ya April, saudara. Nanti April jangan kemana-mana. Ya, saudara make sure saudara nyoblos. Ini bukan kampanye, tetapi kita perlu melakukan kewajiban kita sebagai warga negara. Amin, saudara ya. Nah, kalau saudara melihat, kalau misalnya nanti Pak Jokowi naik sekali lagi atau siapapun yang menjadi presidennya, masa kepresidenannya itu berapa tahun, saudara? 5 tahun. Ada masanya. Seorang raja biasanya kalau ada fotonya dia pakai mahkota dan bawa tongkat. Itu biasanya ada tahunnya. Tahun berapa sampai tahun berapa. Maka semuanya itu sementara. Tetapi puji Tuhan kita punya Tuhan yang kedaulatannya tidak bisa diganggu gugat. Namanya adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Kalau kita takut terhadap masa depan, Tuhan bisa bilang aku sudah ada di masa depan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat atas setiap apapun aspek hidupmu. Yang setuju katakan amin. Ada sebuah quote yang diberikan oleh Charles Spurgeon. Dikatakan, the sovereignty of God is the pillow upon which the child of God rests his head at night, giving perfect peace. Kedaulatan Tuhan itu mestinya seperti bantal untuk anak-anak Tuhan. Di mana mereka bisa menidurkan kepala mereka di malam hari dan mempunyai damai sejahtera yang sempurna. Kenapa? Kalau Tuhan pegang bumi, Tuhan pegang jagat raya, maka Tuhan juga pegang masa depanmu. Amen. Dia awal, dia akhir, dia tahu apapun yang sedang saudara alami. Dia menangis bersama dengan saudara, dia bersuka cita bersama dengan saudara, dan dia sanggup untuk membuat jalan di mana sepertinya seperti ada jalan buntu dalam hidup saudara. Amin, saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wow, ini luar biasa sekali, saudara. Amin. Dan kalau saudara lihat yang terakhir, saudara, Mazmur 145 ayat 7-9. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu. Tadi kita lompat, jadi Mazmur 145 ayat 11-13, terus kita kembali ayat 7-9 ya saudara. Ini yang terakhir dari 3 bagian. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka. Dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Ayat 8 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Kebesaran Tuhan itu dirasakan melalui kasih-Nya yang tak berkesudahan. His steadfast love. Jadi Tuhan itu bukan hanya perkasa, Dia bukan hanya berdaulat, tetapi Dia yang besar dan yang perkasa itu memperhatikan kita, mengasihi kita, peduli terhadap kita. Dia tidak hanya
melakukannya dari atas sana, tetapi dia mau berrelasi dengan saudara dan saya. Dia sangat mengasihi kita. Nah, saya ingin kita memperhatikan bagian terakhir dari Mazmur 145 ini, dan saya rasa saudara akan mendapatkan iluminasi. Luar biasa sekali. Dikatakan begini, ayat 14 sampai ayat 18. Nanti di rumah saudara baca sendiri sampai ayat 21. Tapi basically saya mau kita mengambil waktu untuk bisa melihat ini. Dikatakan Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Jadi kalau saudara jatuh hari ini, saudara merasa Tuhan aku jatuh dalam dosa, Tuhan mau menopang saudara. Dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Orang kalau tertunduk, dia biasanya orang yang mengalami kegagalan. Dia pernah melakukan kesalahan, makanya dia tertunduk. Tuhan juga mau menegakkan kepala saudara. Saya 15, mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberikan mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Ayat 17, perhatikan. Ini di sini punch-nya. Tuhan itu, kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3, 17. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. 18, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Saudara, ada sesuatu yang janggal di sini. Berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan adalah maha adil? Saya ingin lihat tangan-tangannya. Saudara percaya Tuhan maha adil? Ya. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan itu maha kasih? Amin, saudara. Tapi saya mau nanya sama saudara. Saya mau nanya ini. Kalau Tuhan maha adil, kan biasanya kita begini. Tuhan tunjukkan keadilanmu. Biarlah orang yang mengkhianati aku mendapatkan keadilanmu. Biar dia dihukum. Tapi saya mau nanya sama saudara. Ini sekarang udah jam 5.40. 17.40. Berapa banyak di sini yang belum berdosa? Gak ada yang berani angkat tangan ya. Saya aja pendetanya juga gak berani angkat tangan. Lah, kalau Tuhan maha adil, kok Anda belum dihukum? Saudara, ada pertanyaan. Bagaimana mungkin Tuhan itu adil dalam segalanya, tetapi juga penuh kasih setia dalam segala jalannya? Ini ada sesuatu yang bertentangan. Karena kalau saudara lihat keadilan Tuhan, kita sukanya kalau melihat ada orang kecelakaan, apalagi orang itu pernah jahat sama kita, konro rasa no syukur. Keadilan Tuhan itu kena dia. Betul ya saudara ya? Tapi kalau bagian kita yang kena, Tuhan, kenapa engkau tidak adil? Betul ya? Padahal semestinya kan kita ini juga orang berdosa. Kalau kita kena sesuatu itu semestinya kita ini deserve it. Kita ini layak mendapatkannya. Kenapa? Kita semua sudah memberontak. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana keadilan Tuhan ketemu dengan kesetiaan Tuhan? Ini sesuatu yang kita perlu tahu. Inilah Injil. Luar biasa sekali. Saudara, saya sampai memikirkan. Tadi kita ngomongin tentang langit ya. Firman Tuhan dikatakan di Mazmur 8 ayat 3-4. Jika aku melihat langitmu, buatan apa saudara? Jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Firman Tuhan bilang beberapa kali bahwa jagat raya, bulan, bintang itu ditetapkan pakai jarinya Tuhan. Kalau saudara lihat di Kejadian, bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta, dia apa? Berfirman, jadilah terang. Jadilah terang. Tetapi ada sesuatu yang berbeda waktu dia menciptakan manusia, dia pakai tangannya. Dia buat manusia dari tanah liat, terus dia hembuskan nafasnya sehingga manusia itu akhirnya hidup. Terus dia pakai jari untuk menaruh bulan, bintang, jagat raya. Karena itu jari, buatan jari. Ada beberapa di Alkitab. Saya sampai cari, apalagi yang dipakai sama Tuhan? Apalagi yang dibuat sama Tuhan pakai jarinya? Apalagi hal-hal yang diciptakan Tuhan pakai jarinya? Saya nemu saudara. Keluaran 31 ayat 18 dikatakan. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai. Baca yang kuning, 1, 2, 3. Kedua loh hukum Allah
loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Saudara, Tuhan menaruh bintang-bintang pakai jarinya. Dia berikan kita hukum Taurat pakai jarinya. Tapi puji Tuhan, saudara pengen tahu gimana keadilan Tuhan sama kasihnya Tuhan bisa bersandingan. Saudara, kalau saudara minta ampun, Tuhan ampuni aku, Tuhan tuh gak bisa cuman ampuni saudara loh. Karena kalau Tuhan ampuni saudara, dia gak adil. Karena dosamu itu harus ada yang nanggung. Kamu tadi berdosa, itu harus dihukum. Saudara lihat, ada sebuah ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus di Galatia 1 ayat 3-5. Dia memberikan salam kepada orang-orang Galatia. Salamnya ini begitu indah dan begitu jelas. Dikatakan begini, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang keempat kita baca pelan-pelan. 1, 2, 3. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Untuk apa? Untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Saudara, kalau saya bisa ambil kesimpulan, kebesaran Tuhan itu bukan cuman dia melihat, kita melihat bumi, melihat cakrawala, melihat Bima Sakti, besar banget memang. Dan dia memang luar biasa perbuatannya. Kebesaran Tuhan itu bukan cuman dia berdaulat, yes, dia berdaulat. Tetapi kebesaran Tuhan itu melalui kasihnya itu jauh lebih besar. Karena begini saudara, Tuhan menggunakan jarinya untuk menciptakan jagat raya. Dia menggunakan jarinya untuk memberikan hukum Taurat kepada saudara. Tetapi dia memberikan dirinya sendiri untuk menyelamatkan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. For God so loved the world that he gave his only begotten Son. The Son of God and the Holy Spirit are one. Allah Tritunggal yang Esa. Sebenarnya Tuhan sedang memberikan dirinya sendiri. Waktu Yesus ada di atas kayu salib, dia menanggung semua kesalahanmu, menanggung semua kebobrokanmu, semua pengkhianatanmu, semua kejahatan-kejahatan kita. Masa lalu, masa sekarang, bahkan masa depan. Dia adalah imam besarnya. Dia adalah anak domba Allah. Dia gak pakai jarinya. Dia bawa dirinya sendiri. Dia korbankan dirinya sendiri. Sehingga waktu dia berkata, sudah selesai. Harga saudara, dosamu yang harus kau bayar, itu sudah lunas dibayar. Itulah kebesaran Tuhan. Dan kalau Tuhan yang begitu besar memegang hidup saudara, kalau dia di pihak kita, siapa yang jadi lawan kita? Amin saudara. Amin saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, luar biasa. Saudara diberkati hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ada sebuah ayat yang mau kita baca. Nanti ayat ini waktu di ayat 17, ayat 18 ya, ayat 18. Kita mau pakai cara Surabaya bacanya. Kalau Surabaya, kalau ngomong besar, itu apa saudara? Besar ya saudara ya. Saya akan bacakan 16, 17, habis itu 18 kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama yang keras pakai cara Surabaya. Oke, setuju ya saudara ya? Oke. Aku berdoa supaya ia, siapa itu? Tuhan, Yesus Kristus, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Roh Tuhan ada di dalam kita. Amin saudara. Katakan sama-sama, Roh Kudus ada di dalamku. Ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ayat 18. Ini doa saya, doa kita semua. Aku berdoa supaya dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu
Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, kamu bersama-sama dengan segala orang kudus, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin, saudara. Amin. Tadi kita bilang bahwa bumi kalau segini, maka tadi bintang Betelgeuse itu bisa muat 262 triliun bola golf ini, bumi. Saudara tahu nggak? Kadang-kadang kita pakai ilustrasi aja ya. Saudara itu, kalau ini saudara dan Tuhan itu saya, hidupmu itu ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Dan kalau saudara sadar, firman Tuhan berkata di Yohanes 10 bahwa Bapakku yang memberikan mereka dan mereka ditaruh di tanganku. Kalau mereka sudah ada di dalam tanganku, tidak ada seorang pun yang bisa merebut mereka dari tanganku. Jadi artinya saudara, tahun 2019, saudara yang sudah jadi anak, jangan takut. Tuhan ada bersama dengan saudara. Immanuel, hidupilah apa yang sudah diberikan Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan itu nyata. Orang bingung, kok saudara hidupnya beda ya? Kenapa? Karena saudara punya Tuhan. Dan Tuhanlah yang memegang hidup saudara. Amin. Besar